tugas 2.2.A.9 Aksi nyata penerapan modul 2.2 Pembelajaran sosial dan emosional oleh Pangestika Tuhu Kristanti SPD dari SMP Negeri 2 Tranggil, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pati. Jarak antara cita-cita dan kenyataan adalah aksi nyata anonim. Tujuan pembelajaran khusus: membagikan pemahaman tentang implementasi pembelajaran sosial dan emosional dengan 4 indikator, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan sekolah, dan penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, dan serta merefleksikannya. Berikut ini merupakan aksi nyata saya terkait implementasi pembelajaran sosial dan emosional yang terintegrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Skenario pembelajaran sosial dan emosional. Ibu Pangestika adalah guru SMP. Pada pembelajaran kali ini, Ibu Pangestika akan mengajarkan mata pelajaran bahasa Jawa mengenai sekar mocopat atau tembang mocopat yang mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional atau KSE. Untuk menumbuhkan kesadaran penuh atau mindfulness pada siswa, Ibu Tika melakukan beberapa teknik seperti melakukan ice breaking dan latihan bernafas dengan STOP, STOP. Berikut RPP berdiferensiasi dan terintegrasi kompetensi sosial emosional atau KSE Mapel Bahasa Jawa jenjang SMP yang saya buat. Kompetensi inti dan kompetensi dasar serta indikator pencapaian kompetensi dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berdiferensiasi dan berkompetensi sosial emosional oleh Pangestika Tuhu Kristanti SPD. Bagian tujuan pembelajaran: kompetensi pengetahuan dan keterampilan serta materi pembelajaran reguler. Masih terkait materi pembelajaran tentang terjemahan serta kata-kata sukar yang terdapat pada sekar mocopat. Materi remedial, materi pengayaan di samping materi reguler, metode pembelajaran serta media pembelajaran. Alat peraga, alat dan bahan, sumber belajar, serta langkah-langkah pembelajaran. Di dalam langkah-langkah pembelajaran terdapat KSE atau kompetensi sosial dan emosional. Langkah-langkah pembelajaran mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, langkah-langkah pembelajaran, kegiatan penutup, serta penilaian berupa instrumen penilaian sikap, penilaian kompetensi pengetahuan, dan instrumennya
serta penilaian kompetensi keterampilan, serta instrumennya. Pada RPP, berdiferensiasi dan bermuatan kompetensi sosial emosional juga dilengkapi dengan keterangan atau penghitungan nilai pada masing-masing penilaian. Kegiatan remedial serta pengayaan. Pada RPP ini juga dilengkapi deskripsi pembelajaran sosial emosional pada RPP berdiferensiasi dan berkompetensi emosional dan sosial. Meliputi kompetensi sosial emosional, teknik pembelajaran, hal yang dilakukan guru, serta hal yang dikatakan pada murid, serta tujuan. Semuanya ini terkait dengan kompetensi sosial dan emosional. Lampiran lembar refleksi diri yang akan diisi oleh murid berupa 1. Perasaan saya setelah mengikuti pelajaran hari ini. 2. Hal yang menarik dari pembelajaran hari ini. 3. Harapan yang saya inginkan terhadap pembelajaran berikutnya. Lampiran. Identifikasi kebutuhan murid. Pada RPP terintegrasi KSE, terlebih dahulu guru mengobservasi murid dengan wawancara sederhana kelas untuk mengetahui gaya belajar siswa. Caranya bagus, sakjane pas sinau kawitan, jika kepengen ngerti, siapmu anggone sinau. Siapa belajar? Kamu mengenai sekar mau coba. Siapa yang sudah bisa menembakkan kamu coba? Oke Mbak Amel, sudah tahu artinya? Sudah. Kemudian siapa yang sudah bisa menembakkan tetapi belum tahu artinya? Mbak Alvina? Ya, tidak apa-apa, itu adalah siapa kamu dalam belajar dan sekaligus nanti minat tentang sekar mocopat yang akan kita gunakan untuk menentukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan yang kalian butuhkan. Terima kasih ya, anak-anak, kita siap belajar ya. Identifikasi kebutuhan murid melalui observasi dengan wawancara sederhana di kelas untuk mengetahui kesiapan belajar siswa. Caranya bagus, sakjane pas sinau kawitan, jika kepengen ngerti, siapmu anggone sinau. Siapa belajar? Kamu mengenai sekar mau coba. Siapa yang sudah bisa menembakkan kamu coba? Oke Mbak Amel, sudah tahu artinya? Sudah. Kemudian siapa yang sudah bisa menembakkan tetapi belum tahu artinya? Mbak Alvina? Ya, tidak apa-apa, itu adalah kesiapan kamu dalam belajar dan sekaligus nanti minat tentang sekar mocopat yang akan kita gunakan untuk menentukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan yang kalian butuhkan. Terima kasih ya, anak-anak, kita siap belajar ya. Hasil wawancara. Guru menemukan adanya perbedaan gaya belajar murid, yaitu visual 15 anak, auditori 10 anak, dan kinestetik 4 anak. Guru menemukan perbedaan kesiapan belajar siswa, yaitu murid dengan pemahaman awal baik tentang materi sekar mocopat 4 anak, pemahaman awal cukup sebanyak 16 anak, dan pemahaman awal kurang sebanyak 9 anak. Membuat rancangan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSE kompetensi sosial emosional. Guru membuat RPP berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan siswa yang kemudian direncanakan penerapannya menggunakan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Sama. Membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi
sebagai langkah awal untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, konten, proses, dan produk. Pelaksanaan pembelajaran sosial dan emosional. Kegiatan pendahuluan rutin. Guru menyapa murid, berdoa bersama, dan melakukan presensi, serta memberikan motivasi, apresiasi, dan memberikan pertanyaan pemantik terkait tujuan dan materi yang akan dipelajari. KSE atau kompetensi sosial emosionalnya adalah kesadaran diri, manajemen diri, dalam mengelola stres untuk berpendapat, dan kesadaran sosial. Dokumentasinya sebagai berikut. Gerenjang Rahayu Cak Bagus. Piye kabarmu? Sadurunge pasinaon kawilitan, mung kula salah siji mimpin doa atau pandonga kanggo miwiti pasinaon. Sumangga, Mbak Amel. Yuk kabeh ndedonga. Siapa? Manungku pujo kawilitan. Kono, aktor salam. Mas dah, sadurunge pasinaon kawilitan, sapa sing ora mlebu dina iki? Mbak Ada, kenapa Mbak Ada gak mlebu? Ya, Mbak Ada. Mau siji punika, yes, akeh kan Mbak Ada. Dino iki bocah-bocah awake dhewe sinau babagan sekar mojokan. Kok Mas? Gerenjang. Kegiatan pendahuluan mindfulness. Guru mengajak murid untuk melakukan ice breaking, memahami manfaat atau pitutur yang terdapat di dalamnya, dan menyanyikan lagu daerah. KSE atau kompetensi sosial emosional meliputi kesadaran diri dengan mengidentifikasi budaya. Berikut dokumentasinya. Ini ya, lagi-lagi. Yuk. Oke, tepuk tangan. Sekali lagi ya, matikan dulu nanti hidupkan lagi. Bon. Bon. 9, 1, 2, 3, siap. Oke, tepuk tangan. Kegiatan ice breaking. Oke, yuk siap. Ketika ketone ya. Siap-siap, Kak. Pegang mata. Hidung. Telinga. Rambut. Dagu. Telinga. Hidung. Rambut. Rambut. Telinga. Mulut. Badan. Dahi.
dulu. Kepala boleh digeleng-gelengkan. Oke, siap lagi? Pegang telinga. Pitutur atau refleksi dari ice breaking. Dalam permainan ini, kamu belajar tentang apa, anak-anak? Konsentrasi. Lalu apa lagi karakter yang muncul? Fokus, pinter, terus kejujuran. Wah, aku salah, Bu. Saya maju dengan ikhlas dan suka rela. Itu namanya kejujuran. Terus kamu belajar apa lagi? Kamu senang tidak? Happy tidak? Oke, kemudian belajar untuk mendengarkan perintah. Tadi Bu Tika menyampaikan bahwa apa? Dengar, lakukan sesuai kata-kata yang saya ucapkan. Berarti yang kamu dengarkan. Meskipun Bu Tika pegang hidung, tetapi saya mengatakan telinga, kamu tetap harus pegang telinga kamu. Kamu tadi terpengaruh ya, ada yang pegang hidung. Mana hidung saya, mana telinga saya. Gitu ya anak-anak ya. Tepuk tangan untuk kelas kita. Dalam permainan Melakukan lagu daerah sebagai bagian dari ice breaking, sekaligus nguri-nguri budaya Jawa. pandangan ke depan, orang dua tiba. Lihat Bu Tika, semangat. Sekali lagi. Bacocol kabeca. Nyunggi-nyunggi wakokol kemelengan wakol. Oke, sip, tepuk tangan, Cah. Kegiatan inti yang pertama. 1. Murid membaca teks sekar mocopat pada serat ulang reh. 2. Guru dan siswa melakukan tanya jawab terkait materi. 3. Murid berdiskusi dalam kelompok mengenai informasi dan teori sekar mocopat pada serat ulang reh. KSE atau kompetensi sosial emosional meliputi kesadaran diri, manajemen diri pada poin mengelola stres untuk berpendapat, kesadaran sosial dan keterampilan berelasi pada kegiatan bergotong royong atau bekerja sama di dalam kelompok. Kegiatan inti. Guru menjelaskan materi untuk tujuan pembelajaran dengan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi serta melakukan pembagian kelompok berdasarkan gaya belajar murid. Diferensiasi proses. Pada proses pembelajaran, guru menerapkan strategi diferensiasi proses berdasarkan gaya belajar agar murid belajar dengan memahami materi sesuai dengan kebutuhannya yang meliputi 1. Pembelajaran visual, 2. Pembelajaran auditori, 3. Pembelajaran kinestetik. Pembelajaran visual. Kegiatan inti yang kedua, murid mengamati video sekar mocopat dan guru yang menembangkan sekar mocopat sebagai model atau permodelan. 2. Bersama guru dan murid lainnya menembangkan sekar mocopat. 3. Murid menembangkan sekar mocopat dalam kelompoknya. Kompetensi sosial emosional meliputi
Keterampilan berelasi pada kegiatan bergotong royong atau bekerja sama dalam kelompoknya. Suganenjang cahayu cak bagus. Iki bocah-bocah dari sinau utawa nembangake sekar mocopat dur. Nggih, coba nembang bareng-bareng sareng-sareng ketika banjur awal-awal. Sekar mocopat durmu laras pelok tatat barang. Dipun sami. Mbak, dipun sami. Ambang ping sarirani-ra. Ambang ping sarirani-ra. Jagadahar lan bulet. Jagadahar lan bulet. Darapan sudo. Darapan sudo. Nafsu kang ngombro-ngombro. Nafsu kang ngombro-ngombro. Raramane tiasi reki. Raramane tiasi reki. Dadi sabaran. Dadi sabaran. Karsanira lestari. Karsanira lestari. Iku maca sekar mocopat minangka budaya Jawa kang kudu mbok uli-uli mupraping para generasi muda. Matur nuwun tepuk tangan kanggo kelas iki. Demikianlah pembelajaran siswa menembangkan sekar mocopat setelah mendengarkan guru sebagai model. Kegiatan pembelajaran inti selanjutnya, pembelajaran kinestetik. Mengartikan kata-kata sukar dalam sekar mocopat dengan cara mencari referensi di perpustakaan. Mindfulness dengan STOP, STOP. Sebelum melakukan proses pembelajaran, murid diajak ice breaking dan menerapkan teknik atau strategi STOP, STOP untuk mengembalikan konsentrasi belajar dan menyegarkan otak. Berikut dokumentasinya. Sugeng siang cahayu cak bagus. Sebelum pembelajaran kita lanjutkan, marilah kita akan sejenak untuk melakukan mindfulness dan mengembalikan kesadaran kamu. Tujuannya apa? Supaya kamu menerima pelajaran tidak blank, tidak bisa berfokus ke teknik ini akan Butika beri nama dengan teknik stop. Nah, stop apa itu? Yang pertama, yang pertama adalah stop atau berhenti sejenak. Berhenti sejenak artinya kamu meletakkan semua tugas atau diskusi kita. Yang kedua, take a breath artinya ambil nafas dalam. Kamu mengambil nafas dalam dan dibuang. Yang ketiga adalah observe atau observasi. Kita amati apa yang terjadi pada tubuh kita, pikiran kita dan lingkungan. Tentunya menunjukkan ketenangan dan mengembalikan konsentrasi. Bisa jujur yang baik? Kemudian yang terakhir adalah kita selesai dan melanjutkan pembelajaran. Kita praktekkan ya anak, semangat dulu untuk kelas ini. Tepuk tangan. Semua duduk di mejanya, di kursinya masing-masing. Oke, siap? Oke, boleh kamu duduk saja ya kita ya. Ambil nafas yang dalam. Kita berdiri saja, kita berdiri saja. Biar enak. Berdiri semua berdiri. Sudah berdiri? Silakan kamu lakukan
3 kali ya. Saat hitungan ketiga ambil nafas lalu buang. 1, 2, 3. Buang. Kedua, nikmati, tenang, damai, pelan, buang. Tarik lagi yang ketiga, rasakan pada tubuhmu. Kamu buang. Bisa duduk kembali. Apa yang kita rasakan setelah kita melakukan stop ini tadi? Lega, tidak sesak napas, dan bisa tenang, rileks. Seperti itu anak-anak. Bisa kita lanjutkan materi kita? Tepuk tangan kelas ini. Demikianlah praktek strategi STOP atau stop di dalam pembelajaran untuk mengembalikan fokus siswa. Menembangkan sekar mocopat bersama kelompok siswa atau kelompok masing-masing siswa. 1. Murid maju ke depan kelas menembangkan sekar mocopat bersama kelompoknya. 2. Kelompok lain mengamati dan memberikan apresiasi serta tanggapan kepada kelompok yang maju ke depan kelas. 5 KSE yang terkandung di dalamnya atau kompetensi sosial dan emosional meliputi 1. Kesadaran diri, 2. Manajemen diri, 3. Kesadaran sosial, 4. Keterampilan berelasi, serta 5. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dokumentasi kelompok pertama. Sekar mocopat Kinandi. Bagus, tepuk tangan. Sip. Sekar mocopat. Dokumentasi kelompok yang kedua. Sekar mocopat Kinandi. Tepuk tangan kanggo kelompok sekawan. Sekar. Dokumentasi kelompok yang ketiga. Diferensiasi konten
Pada proses pembelajaran, guru menerapkan strategi diferensiasi proses berdasarkan kesiapan belajar agar murid belajar dan memahami materi sesuai dengan kebutuhannya yang meliputi 1. Pemahaman awal yang baik, 2. Pemahaman awal yang cukup, 3. Pemahaman awal yang kurang. Pada pemahaman awal yang baik, guru memberi sedikit pengarahan. Selanjutnya, membiarkan murid atau siswa bekerja secara mandiri. Pemahaman awal yang cukup. Pada pemahaman awal yang cukup, guru memberi pengarahan sampai paham. Jika sudah mengerti, siswa diminta menyelesaikan tugasnya. Assessment as and for learning. Assessment dilakukan dengan cara siswa mencari soal yang disebar dan ditempel oleh guru di sudut-sudut ruang perpustakaan dan siswa mengerjakannya. Dengan cara ini, siswa memiliki rasa antusias dan menyenangkan dalam melaksanakan assessment. Berikut dokumentasinya. Diferensiasi produk. Pada proses pembelajaran, guru menerapkan strategi diferensiasi produk berdasarkan kesiapan belajar agar siswa atau murid belajar dan memahami materi sesuai dengan kebutuhannya yang meliputi 1. Pemahaman awal baik, 2. Pemahaman awal cukup, 3. Pemahaman awal kurang. Pemahaman awal kurang. Guru melakukan scaffolding dengan cara guru membimbing murid dalam memecahkan masalah dan perlahan dilepaskan jika dirasa murid sudah bisa menyelesaikan permasalahannya secara mandiri. Pemahaman awal yang baik. Pada asesmen, siswa memiliki pemahaman awal yang baik. Siswa mengerjakan pitakonan atau soal yang lebih bervariasi dengan tingkat kesulitan lebih mengenai sekar mocopat. Pada siswa yang memiliki pemahaman awal yang cukup, asesmen yang dilakukan adalah mengerjakan pitakonan atau soal yang lebih sederhana dengan tingkat kesulitan sedang mengenai sekar mocopat. Pemahaman awal yang kurang. Asesmen yang dilakukan adalah mengerjakan pitakonan atau soal yang lebih sederhana dengan tingkat kesulitan mudah mengenai sekar mocopat. Diferensiasi produk. Murid bisa mengirim tugas hasil pekerjaan mereka sesuai minat dan kemampuan melalui video yang dikirim oleh murid ke WA guru, diposting di Instagram, YouTube, Facebook, dan lain sebagainya. Assessment of learning. Guru melakukan penilaian secara menyeluruh berdasarkan 3 aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jenis penilaiannya adalah assessment for learning atau penilaian formatif yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Penilaian yang dilakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi dilakukan secara berjenjang atau tier assessment, di mana penilaiannya disesuaikan dengan kemampuan murid.
Penilaian hasil belajar. Murid bisa mengirim tugas hasil pekerjaan mereka sesuai minat dan kemampuan melalui video yang dikirim ke WA guru, diposting di Instagram, YouTube, Facebook, dan lain sebagainya. Kegiatan refleksi. Guru merefleksikan pembelajaran dengan menanyakan perasaan murid menggunakan emoticon atau secara lisan, kemudian menyimpulkan pembelajaran secara bersama-sama. KSE atau kompetensi sosial emosional meliputi kesadaran sosial dalam kegiatan mengidentifikasi macam-macam sekar mocopat dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Berikut dokumentasinya. Pinter, kahanan, utawa sing dirasakno nalika sinau sekar mocopat dino iki. Seneng? Seneng apa ora? Kenapa kok seneng, Cak? Nganu boyo saged iso maca Jawa. Iso maca sekar mocopat nembangane sekar mocopat. Terus apa malih? Saged nembang. Terus saged basa krama kang ana ing sekar mocopat. Nah, cari cak betul semoga awake dhewe tansah sinau murid-murid basa Jawa. Minggu ngarep ana pas sinau babagan foto-foto sekar mocopat, bocah-bocah maca dhisik ya sakjane sinau materi pendidikan agama sinau dhisik ning. Yuk, kapungkasan pas sinau dino iki kangge donga tulung salah siji kang iki. Siap, Go? Manut tujuh kawinitan. Porno, atur salam. Atur suwun, hari cadangku semangat ya. Bisa. Kegiatan refleksi secara tertulis oleh siswa. Siswa mengisi lembar atau lampiran lembar refleksi diri yang isinya setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Isilah lembar refleksi berikut ini. 1. Perasaan saya dalam hal ini siswa setelah mengikuti pembelajaran hari ini adalah 2. Hal yang menarik dari pembelajaran hari ini adalah 3. Harapan saya dalam hal ini siswa terhadap pembelajaran berikutnya adalah kegiatan penutup. Guru memberikan umpan balik pembelajaran yang dilakukan dan telah dilakukan. Guru memberikan tindak lanjut serta berdoa bersama. Pinter, kahanan, utawa sing dirasakno nalika sinau sekar mocopat dino iki. Seneng? Seneng apa ora? Kenapa kok seneng, Cak? Nganu boyo saged iso maca Jawa. Iso maca sekar mocopat nembangane sekar mocopat. Terus apa malih? Saged nembang. Terus saged basa krama kang ana ing sekar mocopat. Nah, cari cak betul semoga awake dhewe tansah sinau murid-murid basa Jawa. Minggu ngarep ana pas sinau babagan foto-foto sekar mocopat, bocah-bocah maca dhisik ya sakjane sinau materi pendidikan agama sinau dhisik ning. Yuk, kapungkasan pas sinau dino iki kangge donga tulung salah siji kang iki. Siap, Go? Manut tujuh kawinitan. Porno, atur salam. Atur suwun, hari cadangku semangat ya. Bisa. Testimoni siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran sosial dan emosional yang dilakukan ketika di kelas membuat murid bisa belajar dengan antusias, semangat, dan nyaman. Saya bisa memanajemen stres atau tekanan di saat tugas sedang banyak-banyaknya dan bisa memiliki kompetensi sosial dan emosional atau KSE lebih optimal lagi. Terima kasih Bu Tika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CGP melakukan pengimbasan mengenai pembelajaran sosial dan emosional pada rekan guru dan tata usaha
serta komunitas praktisi. Berikut dokumentasinya. Refleksi kegiatan, peristiwa. Saya telah melaksanakan aksi nyata sebagai implementasi pemahaman saya dalam mempelajari pembelajaran sosial dan emosional yang diintegrasikan dalam pelaksanaan belajar mengajar di kelas. Refleksi kegiatan, perasaan. Saya merasa bahagia dapat menerapkan PSE di kelas sehingga dapat membangun kompetensi sosial dan emosional. Murid, mengunggah kesadaran diri murid, serta lebih fokus dan memiliki kesadaran penuh atau mindfulness dalam belajar. Pembelajaran, saya belajar banyak hal, diantaranya mengenai pengajaran KSE yang sudah seharusnya dilaksanakan secara sengaja agar tercipta well-being atau kesejahteraan psikologi dalam ekosistem sekolah. Refleksi kegiatan, penerapan. Kedepannya saya ingin menerapkan PSE di kelas saya, menciptakan budaya sekolah untuk mewujudkan kompetensi sosial dan emosional, mengajak rekan sejawat untuk bersama-sama belajar dan menerapkan PSE dan strategi STOP STOP melalui kolaborasi yang epik. Terima kasih. Salam guru penggerak. Guru bergerak Indonesia maju.